Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lama Mulia Santoso dengan NPM 70252101167, Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi S1 Ilmu Komunikasi. Pada presentasi ini saya akan membahas bagaimana media sosial dapat mempengaruhi pola komunikasi generasi Z. Topik ini penting karena media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita dan mengubah cara kita untuk berinteraksi. Oke. Yang pertama di sini ada pendahuluan. Yang pertama, pengembangan teknologi digital, lalu yang kedua ada tingginya penggunaan media sosial, lalu yang ketiga ada perubahan cara berkomunikasi, dan yang keempat, dominasi generasi Z di ruang digital. Perkembangan teknologi digital membuat media sosial menjadi sarana komunikasi utama. Generasi Z merupakan kelompok yang lahir dan tumbuh bersama teknologi internet, sehingga sangat aktif menggunakan berbagai platform media sosial untuk berinteraksi. Selanjutnya ada apa itu generasi Z? Generasi Z lahir sekitar 1997 sampai 2012. Digital naratif, terhubung dengan internet sejak kecil, aktif di berbagai platform media sosial. Generasi Z sering sekali disebut sebagai digital native karena mereka sejak kecil, sejak lahir itu sudah akrab dengan teknologi digital. Mereka sudah menggunakan berbagai media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk belajar, bekerja, dan untuk membangun relasi sosial. Selanjutnya ada media sosial sebagai sarana komunikasi. Yang pertama, komunikasi lebih cepat. Lalu yang kedua, jangkauan lebih luas. Dan yang ketiga, interaksi tanpa batas ruang. Dan yang keempat, beragam bentuk pesan. Jadi media sosial memungkinkan komunikasi berlangsung secara instan. Pesan dapat disampaikan melalui teks, gambar, video, maupun siaran langsung sehingga komunikasi menjadi lebih efektif dan menarik gitu. Karena secara langsung nih kita jadi menarik gitu. Selanjutnya ada dampak positif media sosial. Yang pertama, mempermudah pertukaran informasi, lalu meningkatkan kreativitas, juga memperluas jaringan pertemanan, dan mendukung pembelajaran digital. Di sini media sosial itu memberikan banyak manfaat, seperti akses informasi yang cepat, kesempatan untuk meningkatkan atau mengembangkan kreativitas, serta membuka peluang membangun jaringan pertemanan dan profesional yang lebih luas. Selanjutnya di sini ada dampak negatif media sosial. Yang pertama ada miskomunikasi, lalu yang kedua ada penyebaran hoax, dan yang ketiga ada cyberbullying. Yang keempat, berkurangnya komunikasi tatap muka. Di sini media sosial itu selain mempunyai manfaat, tapi media sosial juga memiliki dampak negatif. Ya, seperti informasi yang tidak benar dapat menyebar itu dengan sangat cepat dia dapat menyebar. Selanjutnya, selain interaksi digital yang berlebihan dapat mengurangi kualitas komunikasi langsung antar individu. Jadi kalau kita terlalu sering interaksinya di dunia digital gitu, jadi kualitas komunikasi kita secara langsung itu juga dapat berkurang gitu. Selanjutnya ada perspektif ilmu komunikasi. Yang pertama, komunikasi interpersonal, komunikasi massa, efek media digital dan literasi digital.
Di dalam ilmu komunikasi, media sosial dapat dikaji melalui berbagai konsep seperti komunikasi interpersonal, juga komunikasi massa, efek media, dan literasi digital menjadi kemampuan penting agar pengguna dapat memahami serta menyaring informasi secara kritis. Jadi tidak secara cuma-cuma gitu. Selanjutnya ada upaya menjadi pengguna media sosial yang bijak. Yang pertama ada verifikasi informasi, yang kedua beretika dalam berkomunikasi, yang ketiga menghargai privasi, dan yang keempat mengatur waktu penggunaan dan penggunaan media sosial perlu memiliki tanggung jawab dalam berkomunikasi. Informasi harus diverifikasi terlebih dahulu. Kita tidak boleh menerima secara mentah-mentah. Kita harus tahu dulu ini benar atau tidak. Terus komunikasi harus dilakukan secara sopan. Kita nggak boleh tuh nggak sopan gitu komunikasi kalau di media sosial gitu-gitu. Serta penggunaan media sosial perlu diimbangi dengan aktivitas di dunia nyata. Jadi kita nggak boleh terlalu sering di media sosial nih, karena nanti seperti yang tadi, interaksi kita secara langsung itu pasti berkurang, karena bisa jadi kita karena terlalu sering di media sosial, di dunia nyatanya kita jadi pendiam, kita takut karena kita ketemu secara langsung gitu. Kalau di media sosial kan kita nggak ketemu secara langsung. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Media sosial mengubah pola komunikasi Gen Z. Jadi kesimpulannya, komunikasi Gen Z terus juga memberikan manfaat dan tantangan. Literasi digital juga sangat penting. Lalu gunakan media sosial secara bertanggung jawab. Jadi semua ini dapat disimpulkan bahwa media sosial membawa perubahan besar dalam pola komunikasi generasi Z. Oleh karena itu, diperlukan literasi digital dan sikap bertanggung jawab agar manfaat media sosial dapat dirasakan secara maksimal. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman mengenai pengaruh media sosial terhadap pola komunikasi generasi Z. Saya Rahma Mulia, izin undur diri. Terima kasih.